Kemudian, bagaimana cara berbakti orang tua yang masih hidup? Mencintai mereka karena Allah. Ingat, jangan pernah, tolong perbaiki hati kita, luruskan niat kita. Jangan pernah kita memuliakan orang tua. Jangan pernah kita berbakti karena ingin membalas kebaikan. Orang tua, ibu saya betul-betul merawat saya, sayang betul sama saya. Betul-betul bapak saya melindungi saya, membiayai saya. Mereka orang tua yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati. Kalau ingin memuliakan orang tua, muliakanlah orang tua, bukan karena kebaikannya, tapi karena perintah Allah. Tolong luruskan niat. Kalau kita masih punya orang tua, berbaktilah kepada mereka karena perintah Allah. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi pun karena Allah, berarti imannya telah sempurna. Tolong ya Bapak Ibu sekalian, luruskan hati kita, luruskan niat kita. Kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, jangan berbakti kepada mereka, jangan muliakan mereka karena kebaikan mereka, tapi memuliakan mereka karena perintah Allah. Tidak perlu melihat kekurangan mereka, keburukan mereka, walaupun mereka orang tua yang tidak baik sekalipun, tetap kita harus berbakti. Karena kita berbakti kepada orang tua karena perintah Allah. Kemudian taat kepada mereka dalam segala hal kecuali dalam maksiat, dalam perkara yang haram. Kemudian senantiasa berbuat baik. Berbuat baik yang membahagiakan hati mereka. Ingat, tambahan nih keterangan dari saya. Senantiasa berbuat baik, ya, terutama kita laki-laki, anak laki-laki, yang membahagiakan hati mereka. Apa sih yang membahagiakan hati mereka? Apa sih yang menyenangkan hati mereka? Kebaikan itulah yang harus kita lakukan. Saya bisa contohkan tadi, ketika orang tuanya minta, kita sebagai anak laki-laki diminta untuk pindah, ya, maka upayakan sebisa mungkin untuk memenuhi keinginannya, keinginannya. Apa saja yang membuat mereka bahagia, apa saja. Kemudian senantiasa merendahkan diri kita kepada orang tua, merendahkan. Kemudian jaga tutur kata. Jaga tutur kata kita, jangan pernah membentak, berkata kasar. Sebagaimana Allah katakan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Fala taqul lahum uff, jangan pernah kamu berkata kepada orang tuamu. Kemudian setiap kita akan pergi, walaupun kita sudah berumah tangga sekalipun, terutama suami, laki-laki ya, kita jangan hanya bilang sama istri kita, mah, ayah, yang, kok yang, ternyata dia panggilannya peyang. Yang saya pergi dulu ya, mau keluar kota. Para jamaah, kalau kita laki-laki, jangan hanya ngomong sama istri, telepon ibu. Bu, saya mau keluar kota, saya mau keluar negeri, mohon izin doanya bu, mudah-mudahan perjalanan saya selamat, lancar sampai pulang. Wallahi doa ibu mustajab. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin kalau dengan doa ibu. Banyak sekali kejadian para jamaah sekalian. Saya merasakan kedahsyatan doa ibu. Saya rasakan betul ketika saya pertama kali mondok, saya tidak tahu bahasa Arab, saya nggak ngerti, bahkan bahasa Arab bahasa yang paling saya benci. Sholat nggak ngerti, ngaji baca Quran nggak ngerti, bayangkan. Pesaing saya hafal Quran, jago ceramah, hafal jurmiyah, hafal alfiyah. Apa yang membuat saya bisa menyaingi mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka? Kata ibu saya, kamu sabar, kamu doa, ibu doa. Kamu bangun tahajud tiap malam minta sama Allah, semoga Allah beri kamu kemudahan, ibu juga doa. Allahu Akbar, doa ibu luar biasa. Ketika saya tidak diberi rekomendasi untuk sekolah di Madinah, ya, pihak pondok tidak memilih saya, ibu saya bilang, bismillah nak, kamu doa, ibu doa. Pondok tidak memilih saya, tapi rektor memilih saya. Rektor, wakil rektor Universitas Madinah memilih saya, bahkan menjanjikan kamu tahun depan berangkat. Doa ibu. Salahnya saya waktu saya S1 mau S2 di Madinah, saya tidak minta doa ibu. Lupa saya, karena merasa udah pinter, padahal bodoh. Saya nggak minta, lupa doa ibu.
Padahal dikit lagi selang kali kalau ibu saya bilang, ya Allah angkat tangan, selesai. Maka bagi kita yang masih merasa ada yang kurang, ada yang perlu kita targetkan, mungkin kita lupa, ibu kita masih ada misalnya, bapak kita atau ibu, minta doa ibu, wallahi mustajab. Mustajab. Bagi yang belum dapat jodoh, bagi yang belum punya momongan, keturunan, bagi yang belum punya pekerjaan tetap, penghasilan yang tetap, belum punya usaha yang sukses, ayo yang masih punya ibu, manfaatkan itu, keramat itu. Wallahi keramat. Sedih kita kalau nggak punya ibu, kita udah nggak punya senjata. Bagi kita anak laki-laki, kalau ibu udah nggak ada, separuh jiwa kita udah hilang. Terasa betul laki-laki ini, anak laki-laki kalau ibu udah nggak ada, sudah meninggal, itu lumpuh kita. Kita udah nggak punya lagi senjata pamungkas, sudah nggak punya kita. Ya, makanya tolong ya, bagi anak yang masih punya orang tua, terutama ibu, jaga hati mereka, jaga perasaan mereka melalui tutur kata yang baik. Kemudian selalu memberi nafkah. Bagi anak laki-laki wajib memberi nafkah. Kalau memang dia tidak mampu urunan, patungan sama saudaranya laki-laki lain, jangan sama sekali tidak ada yang perhatikan. Kayak kejadian di Jonggol itu, orang tua manula sampai mati busuk. Anak-anaknya kemana itu? Untung dia non muslim. Kalau dia muslim, durhaka betul itu. Sampai 2 orang tua usia lanjut mati di rumah itu, sampai membusuk, bayangkan. Anak-anaknya pada kemana para jemaah sekalian? Wallahi sekarang sedih kita. Fenomena durhaka sama orang tua begitu banyak sekali. Ya. Kemudian selalu membuat ridho dengan menjaga hubungan baik dengan orang-orang dekat. Orang-orang dekat orang tua kita, keluarganya, kerabatnya, teman dekatnya, sahabatnya. Kemudian kalau ada terjadi benturan antara hak ibu dengan hak ayah, dahulukan hak ibu, tentu dengan cara yang baik. Jangan menimbulkan ketersinggungan dari ayah kita atau bapak kita. Jadi kalau sama-sama memerintah menyuruh sesuatu kepada kita dalam waktu yang sama atau berdekatan, dahulukan ibu. Kenapa ibu didahulukan? Karena penderitaan mereka melebihi penderitaan ayah. Mereka yang mengandung, mereka yang melahirkan, mereka yang menyusui. Karena 3 penderitaan yang tidak dialami oleh ayah. Mengandung selama 6 atau 9 bulan, ya. Kemudian melahirkan. Apalagi kalau normal, Allah. Saya pernah coba dampingin, kalau bidan itu selalu minta suami mendampingi istri yang lahir secara normal. Ya Allah. Ketika istri saya lahir secara normal, saya di sampingnya, itu ditekan tangan sampai biru, saking sakitnya itu. Ya Allah, ditekan gitu, Allah. Jadi dia merasa sakit yang luar biasa itu. Udah sakit demi anak yang dilahirkan, udah gede ngelawan, matiin aja itu anak. Astagfirullah. Makanya anak laki-laki terutama, juga anak perempuan, terutama anak laki-laki yang sering lawan, ya, dampingi istri kalau lahir, baru dia sadar itu betapa sakitnya ibu kalau sampai saya sebagai anak laki-laki ngelawan. Coba dampingi istri waktu melahirkan, normal ya, lihat, itu antara hidup dan mati para jemaah sekalian. Sudah menderita karena melahirkan, menderita lagi apa? Menyusui. Setiap saat anaknya selalu minta ASI, apalagi anaknya kuat ASInya. 3 hal inilah yang membuat ibu diutamakan oleh Allah. Ibumu. Dan Nabi menegaskan hal itu juga. Itulah para jemaah sekalian, hal-hal yang perlu kita sampaikan dan perlu kita bahas terkait dengan berbakti orang tua. Semoga jelas, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.